Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya di tutorial pemrograman dengan menggunakan Python. Beberapa waktu yang lalu saya sudah mengupload soal pengayaan di Google Colab. Kali ini saya akan membahasnya satu persatu. Oke, ini saya buka dulu Google Colab-nya. Oke, ada 7 fungsi di sini yang diminta untuk dibuat, yaitu cek urut, compress list, get median, is inverse, min max gap, dan at least. Untuk pertama kalinya, agar kita bisa melakukan pengolahan pada di sini, saya berganti dulu ke akun saya yang Gmail biasa. Selanjutnya, saya copy in Drive, biar saya bisa otak-atik. Oke, sebelumnya ini adalah tutorial pertama saya dengan tanpa menggunakan transkrip. Jadi ya semoga saja lancar, tidak banyak kesalahan. Oke, kita mulai dari yang pertama, fungsi cek urut. Fungsi ini menerima satu parameter. Nah, fungsinya adalah cek underscore urut, menerima satu parameter. Di sini contohnya data, berupa list of integer untuk menampung data yang akan diproses. Kemudian fungsi akan mengembalikan nilai true jika lari integer yang diberikan telah terurut dari kecil ke besar. Jadi contohnya di sini misalkan ada list 1, 3, 5, 3, 8, 4, 4, 7. Ketika dijalankan cek urut nanti seharusnya hasilnya adalah true. List 2, 3, 4, 4, 3, 8, 5, 4, 7. Di sini kita lihat ada 4, 4 dan 3, 8. Ini urutannya terbalik. 5 juga ada di tengah-tengah. Ini harusnya urutannya false. Dan sama juga untuk list 3 dan list 4. Oke, sebelumnya saya akan mengajarkan cara yang simpelnya dulu. Oke, kita membuat fungsinya dulu. Cek urut. Satu parameter. Dia akan return true. Saya buat sim true dan sehingga dia akan selalu return true kalau dijalankan. Sebelum membuat algoritma logikanya, saya menunjukkan dulu bahwa di Python itu sebenarnya ada fungsi yang digunakan untuk mengembalikan list yang sudah terurut, bukan untuk mengurutkan ya, beda lagi. Ada dua fungsi sebenarnya. Pertama adalah fungsi sort untuk mengurutkan, dan ada fungsi sorted untuk mengembalikan urutan. Tapi bedanya kalau yang fungsi sort itu dia akan merubah list. Misalkan di sini list 2 ini saya ubah list 2 sort. Ini kemudian kalau misalkan saya print list 2, maka list 2 ini sudah terurut 3, 5, 3, 8. Beda kalau kita menggunakan fungsi sorted. Fungsi sorted ini, ya saya tunjukkan dua-duanya. Fungsi sorted ini dia akan mengembalikan list 2, urutan list yang sudah terurut 3, 5, 3, 8, 4, 4, 4, 7 ini sudah terurut. Tapi fungsi sorted ini dia tidak mengurutkan, tidak mengubah isi dari list 2 ini, sehingga kalau kita print lagi list 2, dia di sini masih urutannya masih sama dengan yang seperti ini. 3, 4, 4, 3, 8, 5, 4, 7. Oke, tuh. Jadi sebelum mengerjakan algoritma ini saya menunjukkan bahwa di Python memang sudah ada fungsi sort, sehingga kalau misalkan kita menggunakan cara yang seperti ini, oh kurang sama dengan 1. Ya, abaikan saja ini, kita jalankan lagi. Oke, lihat di sini sudah sesuai.
list 1 urut, list 2 tidak urut, list 3 urut, list 4 tidak urut. Ya, tapi kalau dengan menggunakan cara seperti ini, kita tidak tahu proses algoritma di dalamnya seharusnya seperti apa. Jadi ini saya kasih remark dulu biar dia tidak dieksekusi. Hanya untuk menunjukkan bahwa dengan menggunakan Python kita bisa menggunakan cara yang seperti ini. Oke, sekarang langkah untuk mengurutkan, untuk mengecek apakah dia urut atau tidak. Langkahnya adalah kita mengecek apakah list saat ini, atau misalkan elemen yang pertama itu apakah lebih kecil daripada elemen yang kedua. Kalau lebih kecil maka oke, nggak apa-apa. Kemudian kita cek yang kedua apakah lebih kecil dari yang ketiga, dan seterusnya. Kita pastikan bahwa elemen saat ini harusnya itu lebih kecil daripada elemen setelahnya. Kalau misalkan ada elemen yang lebih besar daripada elemen setelahnya, misalkan 44 ini lebih besar daripada 38, maka dia sudah tidak terurut. Kita bisa pastikan, kita langsung return false. Oke, di sini kita bisa menggunakan dua cara, bisa menggunakan for atau menggunakan while. Menggunakan cara yang sedikit berbeda yaitu dengan menggunakan for. For dx item in enumerate data. Oke, jadi di sini kita akan mengecek. Pertama, di sini ada enumerate data seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwa dengan menggunakan enumerate data ini kita akan mengekstrak dua nilai. Pertama adalah nilai dari data pada indeks tertentu, kita ekstrak pada item, dan yang kedua adalah indeksnya itu sendiri kita ekstrak pada variabel idx di sini. Kemudian kita mengecek apakah item atau value atau nilai pada elemen saat ini itu lebih besar daripada elemen setelahnya, yaitu data di indeks plus 1, yaitu data setelahnya. Jika ada satu saja yang lebih besar, pastikan dia sudah tidak terurut, sehingga kita bisa melakukan return false. Kemudian setelah semua loop ini selesai, kita bisa mengetahui kalau loop ini tidak ada yang item saat ini lebih besar daripada setelahnya, maka dia sudah benar. Oke, kita jalankan. Ups, ternyata ada yang error, list index out of range. Ini error karena dengan menggunakan enumerate data, dia akan mengecek sampai indeks yang terakhir, indeks 47 ini. Sedangkan di sini ada data indeks plus 1, sehingga dia akan mencari indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Dia akan mencari 4 plus 1, indeks yang kelima. Padahal di sini nggak ada indeks kelima, sehingga kita seharusnya kita melakukan loopingnya itu tidak sebanyak list ini, tapi list ini dikurangi 1. Kita bisa menggunakan indeks yang seperti ini. Oke, hasilnya ini sudah sesuai. Oke, fungsi pertama sudah oke. Kita lanjutkan yang fungsi kedua, yaitu fungsi compress list. Fungsi compressnya pakai compress underscore. Kemudian ada satu parameter. Tujuannya fungsi ini adalah menghilangkan elemen yang bernilai 0. Fungsi ini akan menggeser semua list yang ada berada di indeks sehingga nilai 0 ini hilang. Misalkan di list ini ada 3, 5, 38, 0, 44, 47, nanti yang 0 ini akan hilang, dan seterusnya yang di bawahnya juga. Oke, sebelum membuat fungsi ini, perlu diingat bahwa untuk menghapus nilai dalam sebuah list, kita bisa menggunakan perintah remove. Ya, remove nilai berapa yang akan dihapus, dia akan hapus
satu nilai yang ditemui paling awal. Jadi misalkan di sini di list 3 dia yang akan dihapus hanya ini saja. Sementara di sini ada 3 0, maka kita harus mengulangi menghapus 0 sebanyak ini. Oke. Ada dua cara di sini. Yang pertama, ada beberapa cara yang saya tunjukkan dua cara. Yang pertama adalah cara yang kurang efisien tapi lebih mudah untuk dicerna, sedangkan yang kedua adalah cara yang lebih efisien tapi mungkin agak sedikit susah untuk dicerna. Cara yang kurang efisien, pertama kita menghitung dulu nolnya yang ada di list ini ada berapa. Di sini ada 1 0, ada yang list 2 ada 2 0, list 3 ada 3 0, yang list 4 ada 2 0. Kita menghitung listnya ini ada berapa, kemudian kita lakukan for untuk menghitung kita melakukan for sebanyak hitungan dari 0 ini. Jadi kita buat saja fungsinya. Count 0 ini digunakan untuk menghitung berapa jumlah angka 0 yang ada di dalam sebuah list. Nah, setelah kita ketemu jumlah angka 0-nya, baru kita lakukan perulangan untuk menghapus angka 0 itu. Oke, selesai. Coba kita jalankan. Ya, program ini sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Kenapa saya bilang tidak efisien? Karena di sini kita harus melakukan 2 kali perulangan, yaitu perulangan untuk menghitung angka 0 dulu, kemudian perulangan untuk menghapusnya. Bagaimana caranya biar ini bisa jadi satu di sini? Ini cara yang selanjutnya, ini adalah cara yang kedua. Oke, ini cara yang kedua. Kita jalankan dulu. Ya, hasilnya sama. Ya, ini caranya sedikit berbeda dan ini lebih efisien karena kita hanya menggunakan satu kali perulangan dengan menggunakan while. Pertama, kita mengambil dulu ukuran datanya ini berapa, lalu data -1, karena ini nantinya akan digunakan untuk perulangan, kita masukkan ke dalam size. Kemudian kita mengecek apakah data di indeks saat ini nilainya 0. Jika nilainya 0, maka kita hapus. Kemudian setelah kita hapus, kita kurangi size-nya menjadi dikurangi 1. Kenapa size-nya dikurangi 1? Karena data.remove ini sifatnya dia langsung ya. Dia langsung, jadi misalkan saat ini yang list 2 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 elemen. Begitu kita kurangi data.remove 0, maka
dia kurang 1, maka dia datanya jadi 6 elemen. Agar nanti kita perulangannya nggak bablas sampai lebih dari 6 elemen, maka size-nya ini harus kita kurangi 1 dulu. Jika tidak 0, maka I plus sama dengan 1. Ini gunanya untuk apa? Jadi misalkan tadi kita menghapus 0 ini, jika bukan 0, maka kita berpindah ke elemen selanjutnya mengecek apakah dia 0 atau tidak. Kalau dia 0, kita tidak berpindah dulu. Kenapa? Karena ketika dia misalkan ini 0, maka ini akan dihapus. Oke. Setelah 0-nya dihapus, kita lihat di elemen 2 sekarang adalah 44. Sehingga kita harus ngecek lagi yang elemen 2 ini apakah 0 atau tidak. Kalau tidak dilakukan seperti itu, nanti kalau kita langsung berjalan terus, nanti misalkan ini dihapus, kita ke elemen selanjutnya, kita tidak ngecek 0 yang ini, tapi langsung kita ngecek yang 0 ini. Oke, yang ini dihapus. Tapi akhirnya yang 0 yang elemen ke 3 ini atau indeks kedua ini jadi tidak terhapus. Jadinya seperti itu. Nah, karena itu kita hanya akan melakukan I plus 1 jika datanya bukan 0. Jika datanya 0, kita menghapus sampai 0-nya hilang semua. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, yaitu get median. Oke, fungsi ini akan mengembalikan nilai median dari sebuah lari yang diberikan. Jika parameter belum terurut, maka fungsi ini akan melakukan pengurutan terlebih dahulu sebelum melakukan proses pencarian median. Oke, meskipun kita sudah pernah belajar pengurutan sebelumnya, karena ya saya asumsikan semua sudah bisa algoritma pengurutan, jadi saya tidak perlu membuat algoritma pengurutan lagi. Saya menggunakan algoritma pengurutan, fungsi pengurutan yang ada pada Python. Oke, langsung saja. Def get median. Langkah pertama adalah kita mengurutkan data terlebih dahulu. Sort. Ini dia akan mengurutkan data yang ada di list 1. Atau misalkan kita tidak mau merubah nilai yang ada di list ini, kita bisa menggunakan cara yang seperti ini, terurut sama dengan sorted data. Dengan cara yang seperti ini nanti data yang ada di list 1 dan list 2 ini dia tidak akan terpengaruh, datanya masih tetap sama. Hanya saja kita mendapatkan yang terurut yang di sini. Kemudian kita mencari indeks tengahnya dengan cara ln data dibagi 2. Bagi 2, karena nanti ini akan menggunakan list, kita menggunakan division, di sini dia akan menghilangkan koma. Kemudian kita langsung mencari nilai tengahnya, yaitu dengan kita menggunakan yang terurut, bukan yang data, karena yang data belum terurut indeks ke mid. Oke, jalankan. Ya, hasilnya kita temukan get median pada list 1 hasilnya adalah 38 dan get median pada list 2 hasilnya adalah 26. Oke, cukup mudah. Kita lanjutkan ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi is inverse. Fungsi ini akan mengembalikan nilai true jika parameter list 1 merupakan kebalikan dari list pada parameter list 2. Contohnya di sini is inverse list 1 dan list 2. Ini mengecek apakah list 2 ini merupakan kebalikan dari list 1. Is inverse list 3 dan list 4. Mengecek apakah list 3 merupakan kebalikan dari list 4. Yang keduanya betul, 1, 2, 3, 4, 5, list 2, 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Ini di bawahnya seperti ini. Oke, sekali lagi di sini saya akan menunjukkan cara dengan menggunakan Python, itu kita bisa menggunakan cara yang lebih cepat. Tapi saya juga akan menunjukkan algoritma yang manual, yang ya bisa dilihat konvensional, berjaga-jaga misalkan kita tidak menggunakan bahasa pemrograman Python. Itu caranya seperti apa. Kalau menggunakan pemrograman Python, kita bisa semudah ini.
data sama dengan data, sorry, ini data 1 dan data 2. Data 1 sama dengan data 2 di, nah, oh sebelum ini ya, saya tunjukkan dulu bahwa kita bisa mengakses sebuah list ini bisa dengan mudah kita akses dari belakang dengan menggunakan cara seperti ini. Data 2 dan 1. Oh, sorry, list 2. Ini list 2 asalnya 54321, kita menggunakan titik 2 minus 1, ini jadi 12345. Ini termasuk penjelasannya bisa dicari di bagian slicing list slicing. Oke, sehingga kita bisa dengan mudah mengecek apakah data 1 itu kebalikan dari data 2 dengan cara seperti ini. Ya, hasilnya sudah sesuai true, false. Oke, jadi kalau menggunakan Python memang bisa semudah ini. Kalau tidak menggunakan Python, berarti caranya adalah kita mengecek dari list 1, dari indeks pertama, kita bandingkan dengan indeks yang kedua, dibandingkan dengan indeks yang kedua terakhir, dan seterusnya. Caranya seperti ini, kita cari dulu, kita simpan dulu size-nya, terserah data 1 atau data 2, karena kalau misalkan datanya berbeda itu nanti dia harusnya returnnya dia akan false. Size len data, kemudian saya menggunakan for lagi, for idx item. Terserah apakah ini menggunakan data 1 atau data 2. Kali ini saya akan menggunakan data 1. Ini menggunakan minus 1 di sini. Oke, kita coba jalankan dulu. Oh, sorry. Enumerate. Oke, hasilnya sudah sama. Apa ini maksudnya? Pertama kita mencari size-nya. Size-nya ini kenapa saya cari? Saya ingin mendapatkan indeks akhirnya itu ada berapa. Indeks akhirnya itu nanti ada di size ini. Nah, kemudian kita bandingkan. Kalau menggunakan for itu pasti dia akan ngeceknya dari indeks yang pertama. Kita bandingkan dengan indeks yang terakhir. Berarti adalah size dikurangi indeks. Kalau size indeksnya 0 berarti misalkan di sini ada 5, dia akan mulai dari indeks ke 4. Size-nya len data 1 ya. 4 kemudian ketika indeksnya 1 dia akan 4 kurangi 1, indeks 3, 2, 1 dan seterusnya. Jika ada satu saja data yang tidak sama, misalkan ada di sini satu saja data 7 misalkan di sini ya, tidak sama, berarti dia bukan inverse dari list 1, maka dia akan return false. Kalau sudah melewati semua pengecekan dan semua datanya sama, maka dia akan return true, bahwa dia inverse. Oke, sudah selesai untuk is inverse. Kita lanjutkan ke selanjutnya, fungsi min dan max. Fungsi ini akan mengembalikan nilai minimum dan maksimum dari sebuah list data yang diberikan pada parameter. Oke, di sini saya akan menunjukkan bahwa sebuah fungsi bisa mengembalikan nilai lebih dari 1. Nah, ini hanya berlaku di Python atau di
tidak semua bahasa pemrograman bisa mengembalikan list lebih dari tidak bisa mengembalikan nilai lebih dari 1. Kalau di Python bisa. Di PHP sepertinya bisa juga. Untuk Java, C itu tidak bisa, nanti harus mengembalikan array, tidak bisa mengembalikan nilai yang lebih dari 1. Oke, kita buat fungsinya min max data. Iya, saya menunjukkan cara yang mudah dulu dengan menggunakan Python. Kita bisa menggunakan fungsi min dan menggunakan fungsi max. Oke, jalankan. Nah, selesai ketemu semua kalau menggunakan fungsi min dan max. Masalahnya tidak semua bahasa pemrograman memiliki fungsi min dan max yang sudah ada. Maka kita menggunakan cara yang konvensional. Kita menyimpan data min sama dengan data indeks ke 0, data max sama dengan data indeks ke 0 juga. Kemudian kita melakukan perulangan per item in data min. Nah, terakhir kita baru melakukan return data min dan data max. Oke, hasil yang didapatkan sama. Oke, di sini kita mengecek menginisialisasi dulu nilai awal data min di indeks ke 0, data yang pertama. Data max juga kita asumsikan di pertama, datanya min dan max sama-sama di situ. Kemudian kita melakukan 1 kali perulangan. Kita cek apakah benar data yang tersimpan di data min dan nilai yang tersimpan di data min dan yang nilai yang tersimpan di data max itu kalau lebih besar dari item dari nilai saat ini, berarti ada yang lebih kecil. Maka kita masukkan item data yang lebih kecil, masukkan ke dalam data min. Begitu juga sebaliknya dengan data max. Oke, di sini jangan sampai kita menggunakan if elif ya. Kenapa? Kenapa tidak menggunakan seperti ini? Karena kalau if elif hanya satu saja yang akan dieksekusi. Misalkan di sini ini sudah dieksekusi, maka yang di bawah ini tidak akan dieksekusi. Sebaliknya, kalau ini tidak dieksekusi, dia akan ngecek yang bawahnya. Karena kita butuh ngecek dua-duanya, yaitu ngecek data min juga dicek 1 kali, data max juga dicek 1 kali untuk semua perulangan, maka kita tidak menggunakan if elif, tapi kita menggunakan if yang berbeda. Ini antara if pertama dan if kedua ini sifatnya independen. Oke, di sini sekalian saya tunjukkan kalau kita melakukan return 2 data seperti ini, kita bisa pemanggilannya kita bisa lakukan yang seperti ini. Val min val max sama dengan min max, misalkan list 3 ya. Val min val ya, tunjukkan. Jadi kalau kita sedang return 2 data di sini atau lebih, mungkin nanti ada bisa banyak, kita bisa mengembalikan sekaligus ke dalam beberapa variabel di sesuai dengan urutannya. Yang data min nanti akan masuk ke val min, yang data max akan masuk ke val max. Oke, itu untuk fungsi min max. Selanjutnya fungsi selanjutnya yaitu min max gap. Mengembalikan jarak antara nilai minimal dan nilai maksimal yang ada pada list parameter data. Oke, kalau tadi kita mengembalikan nilai min dan max, sekarang ya kita mengembalikan jaraknya. Ini lebih mudah lagi, terutama kalau kita sudah mempunyai fungsinya ya. Min max gap data.
Ya, tentu saja kita bisa menggunakan seperti ini. Max data dikurangi min data. Kita bisa menggunakan cara yang seperti ini. Tapi karena tadi saya sudah mempunyai fungsi dan min dan max, anggap saja kita tidak mempunyai fungsi seperti ini di Python. Kita menggunakan fungsi kita yang sudah ada, val min, val max sama dengan min max data return val max dikurangi val min. Oke, ini di atas tadi kita sudah membuat fungsinya, jadi tidak perlu kita buat lagi di sini. Kita tinggal melakukan yang seperti ini dan hasilnya sesuai. Oke, yang terakhir adalah fungsi atList. Oke, di sini fungsi atList kita melakukan pengolahan terhadap string. Di sini ada string R dan string Larry Page. Fungsi atList ini akan mengembalikan nilai true jika dalam parameter teks terdapat karakter huruf minimal sebanyak nilai pada parameter jumlah, dan akan mengembalikan nilai false jika tidak sampai sebanyak nilai parameter jumlah. Contohnya di sini Larry Page kita minta ada 3 R jumlahnya 3. Ternyata hanya ada 2, maka dia akan mengembalikan nilai false. Matt Mullenweg sini M2, kita akan mencari M2 di sini ada mat dan M ini ada, maka dia nilainya true. Kemudian A pada Mark Zuckerberg, ternyata Mark Zuckerberg hanya mempunyai 1 A di sini, sehingga hasilnya akan false. Dan terakhir M2 pada Jimmy Walls, di sini nilainya true karena ada 2 M di sini. Oke, perlu saya ingatkan kembali. Saya membuat ini dulu biar nggak error. Atleast huruf JML dan teks. Oke. Perlu saya tunjukkan lagi bahwa string sebenarnya dia adalah string itu adalah array of character yang sudah digabungkan, sehingga kita bisa melakukan slicing list pada string. Contohnya misalkan di sini nama Matt Mullenweg. Ini dia yang pertama kali membuat WordPress. Misalkan saya mengambil nama print 8 misalnya. Hasilnya apa? Nah, indeks ke-8 adalah L. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L yang ini. 5. M. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan seterusnya. Misalkan mau 4 sampai 8. Oke. Spasi MUL ya. Oke, jadi prinsipnya kita bisa melakukan list slicing atau mungkin lebih tepatnya string slicing ya. String slicing untuk kita melakukan operasi slicing pada string ini. Begitu juga kita nantinya bisa melakukan for juga pada string ini, karena string ini dia bisa kita anggap sebagai list of karakter. Ini setiap satu karakter adalah satu indeks dan seterusnya. Oke, jadi kalau sudah tahu seperti itu, caranya sederhana. Kita membuat count found gitu ya. Found dia berapa kali ditemukan. Awalnya adalah 0, dan lakukan perulangan for char karakter in text give k.
Oh, tidak perlu seperti ini, langsung bisa seperti ini. Ya, dia akan otomatis mengembalikan true dan false. Kita coba jalankan. False, 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 true. Ada yang salah di sini. Oh, oke. Ternyata di sini M yang dicari di sini M kecil dan di sini adanya M besar. Berarti caranya gimana? Kita perlu mengecilkan semua M yang ada di sini dulu. Caranya dengan menggunakan perintah lower. Oke. False, true, false, true. Oke, jadi ini 7 fungsi sudah kita kerjakan semua. Sengaja saya tidak akan membagikan hasilnya di sini biar kalian mengikuti videonya dari awal hingga akhir. Kemudian seperti biasanya kalau misalkan masih ada yang belum paham, silahkan diulangi video ini, dicek di bagian mana yang belum paham sambil di copy Google Colab-nya ini, coba diotak-atik sendiri untuk memastikan bahwa kalian bisa lebih paham lagi. Oke, cukup sekian penjelasan pengayaan dari saya. Ya, nanti kalau ada waktu saya buatkan pengayaan-pengayaan yang lain plus pembahasannya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.